Coba ke depan, Bapak mau bicara. Baik, Pak. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Kamu tahu kenapa Bapak panggil ke depan? Ya, Pak, saya tahu. Saya belum mengerjakan tugas Bapak. Kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas yang minggu lalu? Pak. Bapak juga sama halnya dengan kamu. Saat sekolah SMK, Bapak selalu aktif mengikuti kegiatan sekolah. Selain kegiatan utama belajar, dan Bapak juga pernah melakukan suatu kesalahan yang kamu lakukan hari ini. Iya, Pak. Karena tidak ada manusia yang sempurna, dan kita pasti menyelesaikan masalah ini, dan kita akan mampu. Baik, Pak. Kamu tentunya pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Benar, Pak. Coba jelaskan ke Bapak, apa alasan kamu? Alasannya begini, Pak. Maaf, memang saya yang salah. Saya sibuk dengan kegiatan OSIS, ekstrakurikuler, dan tugas dari mapel lain. Hingga saya tidak bisa membagi waktu antara tugas belajar dengan tugas kegiatan sekolah, Pak. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri, karena kamu telah menjadi salah satu siswa yang aktif dalam mengurus kegiatan di OSIS, dan juga aktif di dalam suatu ekstrakurikuler. Kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang penting buat kamu. Iya, Pak. Iya, Pak. Sekarang kamu terbukti telah melanggar kesepakatan dan keyakinan kelas kita, karena tidak ada manusia yang sempurna dan kita mampu menyelesaikan masalah ini. Ya, kamu pasti bisa. Baik, Pak. Oke, sekarang kita harus berpikir, apakah tindakan yang kamu lakukan dengan tidak mengumpulkan tugas pelajaran sesuai dengan keyakinan kelas kita? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas yang mana yang telah kamu langgar? Tahu, Pak. Tanggung jawab, Pak. Setiap siswa wajib bertanggung jawab menyelesaikan dan mengerjakan tugas ataupun yang diberikan oleh guru mapel sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut kamu, menyelesaikan tugas yang diberikan guru itu penting atau tidak? Penting, Pak. Jadi kegiatan sekolah yang kamu ikuti seperti pengurus OSIS, ekstrakurikuler, dan tugas pelajaran, mana yang lebih penting? Coba kamu urutkan skala prioritasnya. Yang harus didahulukan tugas pembelajaran, Pak. Yang terpenting baru disusul tugas kegiatan OSIS, dan terakhir baru tugas ekstrakurikuler. Bagus, ya akhirnya kamu menyadari akan kesalahan dan tindakan yang telah kamu lakukan. Ya, Pak, mohon maaf. Jadi bersediakah kamu untuk memperbaiki masalah ini? Sedia, Pak. Apa yang bisa kamu lakukan agar tidak terulang kesalahan yang sama? Saya akan berusaha menyelesaikan tugas yang belum saya kerjakan dengan meminta tambahan waktu untuk menyelesaikannya, dan selalu bijaksana untuk mengatur tugas-tugas yang diberikan, baik itu tugas kegiatan sekolah ataupun tugas pembelajaran. Apa yang bisa kamu lakukan agar tidak terjadi kesalahan yang sama? Saya akan berusaha menyelesaikan tugas yang belum saya kerjakan dengan meminta tambahan waktu untuk menyelesaikannya, dan selalu bijaksana mengatur tugas-tugas yang telah diberikan, baik itu tugas kegiatan sekolah ataupun tugas pembelajaran, dan mementingkan tugas pembelajaran terlebih dahulu sebagai skala prioritas. Ya, tepat sekali. Ya, tindakan kamu, Devon. Ya, Bapak sangat sepakat atas pendapatmu. Untuk tugas bisa kamu kerjakan lagi. Bapak kasih tambahan waktu sampai besok pagi jam 10 dikumpulkan. Baik, Pak, saya akan menyelesaikan secepatnya. Saya juga mohon maaf sebesar-besarnya, Pak, atas kesalahan saya ini. Oke, Bapak maafkan. Tetap semangat ya. Nah, silakan duduk kembali ke tempat duduk kamu. Terima kasih, Pak, atas bimbingan dan nasihatnya. Baik, sama-sama.
depan inilah yang akan dijadikan tempatnya, lokasinya di mana. Kalau lokasinya ditaruh di kuadran yang pertama, nah ini dikenal dengan proyeksi Eropa. Tapi kalau kuadrannya ditaruh di kuadran ketiga, namanya proyeksi Amerika. Nah, kalau di sini adalah pandangan depan, nah berarti di sini pandangan apa? Kalau cara Eropa ya. Kalau ini pandangan depan, ini pada pandangan atas. Kan kebalikan yang kemarin. Ya, kalau ini ada depan, ya ini pasti pandangan kanan. Ya, kalau Eropa itu kebalikan. Ya, depan harusnya kalau atas di atas ini ya. Nah, tapi naruhnya di bawah. Ya, seharusnya kanan di sebelah sini, tapi naruhnya di sebelah kiri. Itu adalah Eropa. Esan, kamu sedang apa? Enggak, Pak. Paham nggak yang Bapak tadi jelaskan? Paham, Pak. Apa yang Bapak jelaskan tadi? Tentang apa? Proyeksi, Pak. Proyeksi apa? Eropa sama Amerika. Apa bedanya Amerika dan Eropa? Kalau proyeksi Eropa bidangnya depan, Pak. Kalau Amerika? Sebaliknya, Pak. Coba Bapak lihat. Bisa Bapak pinjam? Ya, Pak. Kamu sedang buka apa ini? Medsos, Instagram, Pak. Instagram. Kenapa saat Bapak menjelaskan kamu memainkan HP? Oh, Bapak. Bisa ikut Bapak? Coba. Silakan ikut Bapak. Assalamualaikum. Silakan. Tadi saat pembelajaran berlangsung, kamu tidak terlalu fokus mengikuti pelajaran dan Bapak perhatikan dan lihat ternyata kamu selalu sibuk dengan HP kamu yang membuka situs web yang tidak sesuai. Apakah kamu bisa menjelaskan kenapa kamu melakukan itu? Oh. Enggak, Pak. Iya, Pak. Maaf. Saya takut. Kenapa takut? Tidak usah takut, tidak usah gugup, tenang, dan santai aja. Setiap orang pasti pernah melakukan suatu kesalahan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Baik, Pak. Saya coba tenang. Baiklah, kamu pasti punya alasan ya mengapa melakukan hal itu. Maaf, Pak. Saya hanya merasa bosan dan penasaran sama yang diceritakan teman saya, Pak. Jadi saya buka situs itu sebentar. Bapak mengerti ya rasa penasaranmu ya, tapi kamu tahu kan bahwa menggunakan teknologi secara tidak tepat di kelas melanggar peraturan sekolah atau keyakinan kelas kita. Ya, Pak. Saya tahu itu salah. Salah, Pak. Baiklah, Esan. Sekarang kamu harus merefleksikan dan juga merenungkan apa yang terjadi pada diri kamu. Menurutmu, bagaimana tindakanmu tadi mempengaruhi dirimu sendiri dan juga orang lain? Saya tadi tidak fokus belajar, Pak.
Saya juga mungkin mengganggu teman-teman lain dengan contoh yang buruk. Tepat sekali. Ya. Selanjutnya, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Saya akan meminta maaf kepada teman-teman kelas, Pak, atas gangguan saya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Oke, baik ya. Kamu sudah menyadari dan mengakuinya. Benar, Pak, saya juga akan lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi di sekolah. Sekarang kita harus berpikir, ya, apakah tindakan yang kamu lakukan tersebut ya sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Tahu, Pak, disiplin. Disiplin apa? Disiplin di sekolah. Sekolah. Oke, sekarang kamu mau jadi orang yang seperti apa? Apa yang bisa kamu lakukan untuk membuktikan bahwa kamu bisa dipercaya lagi dalam penggunaan teknologi gadget di kelas? Kan menjadi lebih baik dalam berdisiplin, Pak, dengan lebih fokus saat pelajaran dan mematikan gadget saya kecuali jika diperlukan untuk pembelajaran. Saya juga akan mencoba lebih aktif bertanya jika ada yang saya tidak mengerti agar tidak bosan. Bagus sekali ya, Esan. Bapak senang kamu memahami pentingnya aturan ini dan mau bertanggung jawab ya. Bapak percaya kamu dapat melakukannya. Ayo kita kembali ke kelas dan lanjutkan pelajaran. Baik, Pak. Saya Devon Fadorahman Ekadana, siswa 10 TKRB SMKN 11 Kota Bekasi. Saya merasa sangat senang dan berterima kasih kepada Bapak Iwan Unwanuddin, guru mata pelajaran dasar-dasar otomotif, atas keterlibatan saya dalam simulasi praktik segitiga restitusi. Awalnya saya melakukan pelanggaran dengan tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Namun melalui simulasi ini saya diajak untuk memahami kesalahan yang telah saya lakukan dan berusaha memperbaikinya dengan sungguh-sungguh. Bapak Iwan sebagai calon guru penggerak menunjukkan profesionalisme yang luar biasa dalam mengajar. Beliau tidak hanya memberikan pengetahuan teknis, tapi juga membimbing saya untuk tumbuh menjadi siswa yang bertanggung jawab. Metode pengajaran beliau sangat efektif, membuat saya semakin termotivasi untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan lebih disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas berikutnya. Pengalaman ini benar-benar membuka mata saya tentang pentingnya tanggung jawab dan disiplin dalam belajar. Saya merasa lebih bersemangat untuk belajar dan berpartisipasi aktif di kelas. Terima kasih Bapak Iwan atas bimbingan dan kesabaran Anda. Saya yakin dengan guru seperti Anda, kami semua menjadi siswa yang lebih baik dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Devon Fadorahman Ekadana. Gimana Pak? Gini aja. Saya Kaisar Nahya Naufal dari siswa kelas 10 TKRA SMKN 11 Kota Bekasi. Merasa sangat senang sekali dan terhormat bisa ikut terlibat dalam simulasi praktik segitiga restitusi yang dipimpin oleh Bapak Iwan Unwanuddin, guru dasar otomotif. Dalam kegiatan ini kami dihadapkan pada situasi di mana siswa menggunakan teknologi secara tidak tepat, seperti membuka situs web yang tidak sesuai atau menggunakan gadget selama pelajaran dengan bimbingan Pak Iwan. Kami belajar banyak tentang pentingnya menggunakan teknologi dengan baik dan bertanggung jawab.
Selama simulasi, saya menyadari kesalahan saya dalam menggunakan teknologi dan berkomitmen untuk memperbaiki perilaku tersebut. Proses refleksi dan restitusinya sangat mendidik, membuat saya lebih memahami dampak dari tindakan saya dan bagaimana cara memperbaikinya. Keterlibatan dalam kegiatan ini tidak hanya memberikan pelajaran berharga, tetapi juga memperkuat hubungan antara guru dan siswa dalam suasana yang konstruktif dan penuh dukungan. Bapak Iwan Unwanuddin sebagai seorang calon guru penggerak menunjukkan profesionalisme yang luar biasa dalam mengajar dan membimbing kami. Pendekatannya yang ramah dan terstruktur membuat materi yang disampaikan menjadi mudah dipahami dan diinternalisasi. Saya sangat mengapresiasi dedikasi dan kompetensi beliau dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendidik. Terima kasih Bapak Iwan atas segala ilmu dan bimbingan yang telah diberikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.